Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, Hadis Fadila, dan teman saya, Bella Septi Amrina, Nurul Fajri, dan Nadila. Dosen pengampu dari mata kuliah analisis instrumen ialah Profesor Dr. Renat Rinaldi Idrus, SSI. Adapun pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai analit pada GC dan HPLC. Selanjutnya, baiklah, topik yang akan kami bahas itu ada 4. Yang pertama, kromatografi, GC, dan HPLC. Yang kedua, komponen GC dan HPLC. Yang ketiga, analit GC dan HPLC. Dan yang keempat, yaitu syarat analit GC dan HPLC beserta contoh kasus. Selanjutnya, nah, apa itu kromatografi? Jadi, kromatografi adalah teknik pemisahan campuran didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran tersebut di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Seperti yang kita ketahui, fase diam itu berupa kolom dan fase gerak berupa gas. Selanjutnya, nah, gas kromatografi. Di sini kita akan membahas definisi dan prinsip. Untuk definisi, gas kromatografi merupakan jenis kromatografi yang umum digunakan dalam analisis kimia untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi senyawa. Untuk prinsipnya, sampel yang berupa cairan akan diinjeksikan ke dalam injektor, kemudian diuapkan. Sampel yang berbentuk uap dibawa oleh gas pembawa menuju kolom untuk proses pemisahan. Setelah terpisah, masing-masing komponen akan melalui ruang pengion dan dibombardir oleh elektron sehingga terjadi ionisasi. Untuk prosesnya lebih jelas, kita bisa lihat pada gambar ya. Selanjutnya itu ada HPLC, yaitu High Performance Liquid Chromatography, yaitu teknik kromatografi cair atau LC yang penting dan sering digunakan untuk pemisahan berbagai komponen dalam campuran, bertujuan untuk memisahkan molekul dalam waktu yang minimum. Untuk prinsip, yaitu pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor untuk direkam dalam bentuk kromatogram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nurul Fajri. Baik, terima kasih Hadis. Sekarang kita masuk pada komponen pada GC dan HPLC. Yang pertama, kita akan membahas komponen-komponen pada GC. Komponen utama sistem peralatan kromatografi gas terdiri dari yang pertama, kontrol dan penyedia gas pembawa. Komponen ini merupakan tahapan atau fase gerak pada kromatografi gas yang bertujuan awalnya untuk membawa solut ke kolom. Karenanya, gas pembawa tidak berpengaruh pada selektivitas. Yang kedua, ada injection sample. Komponen di mana lubang injeksi didesain untuk memasukkan sampel secara cepat dan efisien. Yang ketiga, ada kolom. Komponen ini merupakan suatu wadah terjadinya proses pemisahan, karena di dalamnya terdapat tahapan diam. Sehingga kolom merupakan komponen sentral pada kromatografi gas. Yang keempat ada detektor. Komponen ini merupakan suatu perangkat yang terdapat pada ujung kolom, tempat keluar dari fase gerak yang membawa komponen hasil pemisahan. Yang kelima ada komputer. Komponen ini digunakan pada kromatografi yang sudah modern, yang memiliki parameter-parameter instrumen, menampilkan kromatogram
dan informasi-informasi lain dengan menggunakan grafik berwarna, merekam data kalibrasi, retensi, serta perhitungan-perhitungan dengan statistik, dan menyimpan data analisis. Selanjutnya, kita akan membahas komponen-komponen pada HPLC. Komponen utama sistem peralatan HPLC terdiri dari 1. Wadah fase gerak dan fase gerak. Wadah fase gerak harus bersih dan lembab ataupun inert. Wadah pelarut kosong ataupun laboratorium dapat digunakan sebagai wadah fase gerak. Wadah ini biasanya dapat menampung fase gerak antara 1 sampai 2 liter pelarut. Sedangkan fase gerak atau eluen biasanya terdiri atas campuran pelarut yang dapat bercampur secara keseluruhan, berperan dalam daya elusi resolusi. Yang kedua ada pompa. Pompa yang cocok digunakan untuk HPLC adalah pompa yang mempunyai syarat sebagaimana syarat wadah pelarut, yakni pompa harus inert terhadap fase gerak. Yang ketiga ada tempat penyuntikan sampel. Sampel-sampel langsung ke dalam fase gerak yang mengalir di bawah kanan menuju kolom. Menggunakan alat penyuntik yang terbuat dari tembaga tahan karat dan katup teflon yang dilengkapi dengan geluk sampel ataupun sampel loop, internal atau eksternal. Yang keempat ada kolom dan fase diam. Ada dua jenis kolom pada HPLC, yaitu kolom Kolom merupakan bagian HPLC yang mana terdapat fase diam untuk berlangsungnya proses pemisahan solut atau analit. Yang terakhir ada detektor HPLC. Detektor pada HPLC dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu detektor universal yang mampu mendeteksi zat secara umum, tidak bersifat spesifik dan tidak bersifat selektif, seperti detektor indeks kias dan detektor spektrometri massa. Dan golongan detektor yang spesifik, yang hanya akan mendeteksi analit secara spesifik dan selektif, seperti detektor UV vis, detektor fluoresensi, dan elektrokimia. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Nadila. Baik, terima kasih Nurul Fajri. Analit pada GC dan HPLC. Analit adalah yang akan diukur. Analit pada GC dibagi menjadi dua, yaitu fasa gerak dan fasa diam. Carrier gas atau gas pembawa merupakan gas yang ditempatkan dalam tabung silinder bertekanan tinggi yang dialirkan dengan kran regulator dan pengukur tekanan. Gas yang sering dipakai adalah helium, argon, nitrogen, karbon dioksida, dan hidrogen. Fasa diam. Kolom, tempat terjadinya pemisahan. Pemisahan pada GC terjadi karena adanya perbedaan kepolaran. Kolom terbagi menjadi tiga, kolom nonpolar, kolom semipolar, dan kolom polar. Pada kolom nonpolar, analit yang digunakan adalah amino, alkohol, dan fenol. Pada kolom semipolar, analit yang digunakan adalah eter, keton, dan aldehid. Pada kolom polar, analit yang digunakan adalah hidrokarbon dan sulfida. Selanjutnya, ada analit HPLC. Kolom HPLC dilihat dari jenis fasa gerak dan fasa diam terbagi menjadi dua, yaitu kolom fasa normal dan kolom fasa terbalik. Kolom fasa normal mempunyai fasa diam normal yang bersifat polar dan fasa gerak bersifat nonpolar, sehingga analit yang akan dipisahkan adalah analit yang
bersifat polar. Senyawa-senyawa polar yang melalui kolom akan melekat lebih lama dibandingkan dengan senyawa nonpolar. Oleh karena itu, senyawa nonpolar akan lebih cepat melewati kolom. Kolom fasa terbalik mempunyai fasa diam yang bersifat nonpolar dan fasa gerak bersifat polar, sehingga analit yang akan dipisahkan adalah analit yang bersifat polar. Senyawa-senyawa nonpolar yang melalui kolom akan melekat lebih lama dibandingkan dengan senyawa polar. Oleh karena itu, senyawa polar akan lebih cepat melewati kolom. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bella Septi Amdrina. Saya akan menjelaskan mengenai syarat analit dari GC atau kromatografi gas dan HPLC. Yang pertama yaitu syarat analit atau sampel dari GC atau kromatografi gas. Yang pertama yaitu senyawa yang digunakan itu adalah senyawa volatil atau semi volatil. Volatil sendiri itu dia adalah senyawa yang mudah untuk menguap. Lalu jika senyawanya bukan dalam fase, jika senyawanya bukan dalam bentuk gas, melainkan seperti padatan dan larutan, maka senyawa tersebut, maka larutan tersebut akan destruksi terlebih dahulu. Yang kedua yaitu tidak terdekomposisi pada suhu tinggi. Maksudnya itu tidak mudah rusak tidak mudah rusak karena panas. Karena seluruh bagian GC nanti akan dipanaskan sehingga sampel atau target analisa itu tidak boleh rusak karena panas. Jika terjadi kerusakan karena panas, hal itu akan mengakibatkan analisa baik secara kualitatif maupun kuantitatif itu tidak dapat dilakukan. Adapun sampel yang dapat dianalisis oleh GC atau kromatografi gas sendiri yaitu seperti produk gas alam, alkohol, minyak atsiri, steroid, dan sebagainya. Kemudian syarat analit atau sampel dari HPLC yaitu senyawa volatil ataupun tidak, yaitu senyawa yang mudah menguap. Kemudian dia berukuran kecil, bening atau jernih, dan tidak kental. Jadi untuk HPLC ini dia berupa larutan. Dan biasanya HPLC ini itu untuk analisis bahan obat. Ataupun contohnya seperti analisa untuk asam organik seperti asam formiat dan asam asetat ataupun analisa obat seperti paracetamol. Adapun penggunaan dari GC dan HPLC sendiri yaitu bisa dilihat di sini kami mengambil dari jurnal dengan judul validasi metode penentuan benzena, toluena, dan silena pada sampel udara dan tanah menggunakan kromatografi gas. Ini untuk kromatografi gas, sedangkan yang ini untuk HPLC-nya yaitu analisis beberapa asam organik dengan metode High Performance Liquid Chromatography atau HPLC Grace Mark RP18 5 mikro. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.